Ka'bah. Sinopsis: tidak ada sebuah kemunafikan baik di setiap umat Islam, yang terlebih dia sudah menjadi seorang muslim, maka dia akan terganggu jiwanya, akan bertanya-tanya dalam dirinya, kapan saya dipanggil Allah Azza wa Jalla untuk menjadi tamunya, beribadah di lingkaran Ka'bah, rumah paling suci dari yang suci. Jawaban yang klasik sering kita dengar bahwa Allah Azza wa Jalla belum memanggilnya. Itu bisa benar, bisa tidak. Sebab semua itu ada jawabannya dari masing-masing individu. Rahasia di balik rahasia harus kita ungkap. Jawabannya ada di rindu Ka'bah. Rahasianya bagi yang fakir, kenapa dia bisa berangkat memenuhi panggilan suci Allah? Tapi sebaliknya, bagi yang berada, mempunyai rezeki yang lebih, bisa tak ingat dengan panggilan itu. Lebih-lebih dia lupa akan kemegahan dan keagungan Ka'bah. Maemi, seorang tukang urut panggilan, janda miskin mempunyai anak gadis yang cantik jelita bernama Rahma. Dalam kehidupan sehari-hari serba kekurangan. Mereka tidak pernah mengeluh sedikit pun dalam menjalani hidup. Mereka amat takwa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri nikmat yang diberikan pada mereka. Maemi memang masih beruntung mempunyai seorang anak yang soleha, seorang guru pendidikan anak usia dini di pos RW di mana mereka tinggal. Tapi kenapa Maemi dan anaknya berangkat memenuhi panggilan Allah? Sebab Allah punya urusan. Mungkin Allah malu kepada Maemi dan Rahma yang setiap selesai salat wajib dan malam bertahajud, mereka terus berdoa mengatakan kepadanya akan kerinduan mereka pada Ka'bah. Maka Allah mengabulkannya melalui langganan yang biasa diurut Maemi. Langganan itu ingin berangkat ke tanah suci, tapi si langganan agak sedikit ragu, sebab jika dia berada di tanah suci, maka tidak ada lagi yang mengurutnya, sebab kebiasaannya sebelum tidur dia harus diurut lebih dulu. Allah membuka mata hati si pelanggan itu, dibukakan. Maemi dan anaknya berangkat bersama sang langganan. Pak Rahmat, lelaki tua yang penyabar, seorang suami dan ayah serta kakek dari 2 orang anak dan 1 cucunya. Dia kuli di sebuah material bahan-bahan bangunan. Sama halnya dengan Maemi, dia rajin sholat, baik wajib ataupun sunnah. Lebih-lebih dia bertahajud. Jika terdengar suara azan, maka aktivitas Pak Rahmat dihentikan. Dia buru-buru menghadap zat yang paling suci dari yang suci. Doa siang malamnya dikabulkan Allah. Sang majikan atau tokenya kehilangan uang, dan Pak Rahmat yang menemukan uang ratusan juta itu tergantung di pintu gerbang material. Pak Rahmat yang jujur langsung membawanya pulang. Uang ratusan juta itu berada memang di kantong kresek. Keesokan harinya, karena sang toke kehilangan uang tersebut, Pak Rahmat yang memang jujur tidak tahu apa yang ada di dalam kantong kresek itu. Maka dikembalikanlah uang tersebut kepada tokenya. Bukan main. Sang majikan langsung bertanya sebagai hadiah, Pak Rahmat mau apa? Rumah, kebun, sawah, atau
Pak Rahmat mengatakan dia rindu Ka'bah. Sementara Pak Daud, seorang politisi, anggota dewan yang terhormat di parlemen daerah atau DPRD, sebagai anggota dewan fasilitasnya terjamin. Hingga dia dan keluarganya siap berangkat ke Tanah Suci untuk panggilan jiwa. Namun Allah Azza wa Jalla belum menghendaki Pak Daud dan keluarganya menjadi tamunya. Sebab entah bagaimana, apakah kelalaian dari Pak Daud atau keluarganya, paspor keberangkatannya hilang lenyap. Tanpa diketahui mereka, paspor itu ternyata terjatuh ke sungai. Akankah Pak Daud dan keluarganya introspeksi diri kenapa dia gagal berangkat ke Tanah Suci? Sementara ini kali kedua kegagalannya. Kembali Allah mungkin akan mempertanyakan dari mana hasil uang keberangkatannya. Hanya Allah dan Pak Daud yang tahu. Sebuah keluarga besar yang asli Betawi, di saat sang ayah sedang menghadapi maut, maka sang ayah dari keluarga Betawi berwasiat kepada anak-anaknya yang berjumlah 7 orang. Sang ayah yang Betawi itu dalam sehatnya punya niatan untuk berangkat ke Tanah Suci bersama istri tercintanya. Namun Allah bicara lain, niatan itu tak kesampaian sebab maut menjemputnya. Namun keempat anak lelakinya, siapa yang terpilih oleh Allah sebagai tamunya untuk mendampingi sang ibu.